Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dalam program Ngulik, ngobrol dan diskusi teknologi informasi dan komunikasi data dan statistik. Bapak Ibu sekalian, semoga pada pagi hari ini selalu berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan alhamdulillah juga kita masih bisa bertemu nih dalam program Ngulik kali ini. Dan untuk minggu ini temanya adalah penguatan keamanan dokumen pemerintah melalui tanda tangan digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, di program Ngulik kali ini juga kita akan membahas, sesuatu yang, ini ya, sesuai dengan, minggu-minggu kemarin kita sudah membahas tentang SPBE dan ini juga kita, akan membahas tentang tanda tangan digital dan tentunya juga, hari ini sebelum ke penyampaian materi, saya juga akan menyapa juga nih, yang sudah hadir di, ruangan Zoom pada pagi hari ini. Yaitu sudah ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bapak Yayan. Selamat pagi Pak Yayan. Pak Yayan hari ini diwakili oleh Pak Mulyana. Oh baik, baik, punten Pak Mulyana, selamat pagi Pak. Lalu juga sudah Selamat pagi ada, Bu, selamat pagi. lalu juga sudah ada yang terhormat Bapak Insinyur Kurnia Solihat dari DPRD Kota Bandung. Selamat pagi Pak Kurnia. Selamat pagi, Sampurasun. Rampes Pak. Rampes. Lalu juga saya ingin menyapa narasumber pada pagi hari ini nih. Ada Bapak Muhammad Hafiz dari Sandiman Ahli Pertama pada Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Cyber dan Sandi Negara. Selamat pagi Pak Hafiz. Lalu juga para undangan dan peserta webinar pada pagi hari ini, ada Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Asisten Administrasi Umum, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Kepala Bagian RSUD, Bapak Ibu Camat, dan pengelola TIK pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke materi hari ini, saya juga mau menyampaikan nih, nanti di sesi akhir setelah penyampaian materi tentunya akan ada kuis di mana akan dipilih 5 orang pemenang dan akan mendapatkan free e-paper gratis dari Tribun Jabar. Dan juga Bapak Ibu juga nanti ini ya bisa mengisi absensi yang ada di kolom komentar. Dan tak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut yang terhormat Bapak Insinyur Kurnia Solihat DPRD Kota Bandung yang akan memberikan keynote speech-nya pada pagi hari ini. Mangga Bapak Kurnia, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Kota Bandung, para camat serta jajaran pimpinan kewilayahan, para pengelola teknologi informasi dan komunikasi di seluruh perangkat daerah, dan tidak lupa narasumber Saudara Muhammad Hafiz Erwindi Huta Barat, STR TP, yang merupakan Sandiman Ahli Pertama pada Balai Besar Sertifikasi Elektronik, dan juga serta seluruh peserta webinar Ngulik yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan webinar Ngulik, ngobrol dan diskusi teknologi informasi dan komunikasi, data dan statistik dengan tema yang sangat relevan, yaitu penguatan keamanan dokumen pemerintah melalui tanda tangan digital. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara acara ini. Kegiatan Ngulik merupakan wadah yang penting untuk meningkatkan kapasitas literasi dan kesiapan dalam menghadapi tantangan transformasi digital di pemerintahan. Hadirin webinar yang saya hormati, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai perangkat daerah di Kota Bandung telah mengalami percepatan transformasi digital. Proses administrasi layanan publik hingga pengelolaan data semakin mengandalkan teknologi. Namun bersamaan dengan itu muncul pula tantangan baru, yaitu keamanan informasi, integritas dokumen, resiko pemalsuan, serta kebutuhan akan kecepatan layanan yang tetap akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan digital adalah tanda tangan elektronik yang menjadi semakin penting. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memberikan perlindungan hukum
kepastian identitas penatangan, dan memastikan dokumen tidak dapat diubah tanpa jejak. Dengan kata lain, inilah salah satu fondasi utama menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan modern. Saya melihat bahwa penerapan tanda tangan digital juga merupakan bagian dari upaya kita untuk mendukung program Smart City, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, serta mendorong terwujudnya budaya kerja birokrasi yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih adaptif terhadap pengembangan zaman. Tanda tangan digital ini menggunakan teknologi kriptografi canggih untuk menjamin keasliannya, keutuhan dan kepastian hukum dokumen elektronik. Penerapan tanda tangan digital setidaknya memberikan 5 manfaat keamanan kritis untuk dokumen pemerintah di Kota Bandung, yaitu 1. Autentikasi dan identitas terjamin. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi memvalidasi identitas penandatangan menggunakan sertifikat elektronik yang diakui oleh pemerintah. Seperti yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik, hal ini memastikan bahwa dokumen tersebut benar-benar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua adalah integritas data. Teknologi enkripsi dan hashing yang digunakan dalam tanda tangan digital memastikan bahwa isi dokumen tidak dapat diubah atau dimanipulasi setelah ditandatangani. Setiap perubahan yang terjadi akan membuat tanda tangan menjadi tidak valid, sehingga mencegah pemalsuan dokumen. Ketiga, memberikan kepastian hukum. Tanda tangan elektronik yang memenuhi standar dan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang ITE memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah. Ini memberikan landas hukum yang kuat untuk transaksi dan administrasi elektronik. Yang keempat, anti penolakan. Penandatangan tidak dapat menyangkal telah menandatangani dokumen tersebut di kemudian hari ketika identitas mereka terikat secara kriptografis pada tanda tangan dan dokumen. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pencegahan pemalsuan. Berbeda dengan hasil pindai atau scan, tanda tangan atau QR kode tanpa keamanan memberi tanda rentan dipalsukan. Tanda tangan elektronik tersertifikasi menawarkan perlindungan yang jauh lebih kuat terhadap upaya pemalsuan. Hadirin Webirman yang saya hormati, namun keberhasilan penerapannya tidak hanya ditentukan oleh teknologi itu sendiri, dibutuhkan pemahaman, keterampilan, dan komitmen dari seluruh perangkat daerah, mulai dari pimpinan sampai para operator TIK, agar implementasi dapat berjalan konsisten sesuai dengan standar keamanan. Karena itu saya memandang webinar ngulik hari ini sangat strategis. Melalui diskusi dan pembelajaran dari para narasumber, saya berharap seluruh peserta dapat memperoleh wawasan baru, melihat praktik terbaik, serta mampu menerapkannya di unit kerja masing-masing. Hadirin sekalian, pemerintah Kota Bandung telah berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengimplementasikan dan mengoptimalkan pemanfaatan sertifikat elektronik untuk seluruh perangkat daerah. Inisiatif ini telah menempatkan Kota Bandung sebagai salah satu daerah terdepan dalam penerapan layanan digital yang aman, bahkan meraih penghargaan atas pemanfaatan TTE yang masif. Aplaus saya buat Diskominfo Kota Bandung ya sebagai koordinator. Dengan demikian, tanda tangan digital menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan aman di Kota Bandung, sejalan dengan visi Smart City dan SPBE nasional. Sebagai anggota DPRD Kota Bandung, saya mendukung penuh setiap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan keamanan data, dan menghadirkan inovasi pelayanan publik. DPRD berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan dan regulasi yang memperkuat transformasi digital selama semuanya dilakukan demi kepentingan masyarakat Kota Bandung. Akhir kata, saya berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan manfaat nyata bagi kita semua. Semoga ikhtiar kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih aman, lebih efektif, dan lebih modern dapat segera terwujud. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ngulik dengan tema penguatan keamanan dokumen pemerintah melalui tanda tangan digital, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq al ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kurnia atas pembukaannya dan juga keynote speech-nya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja ke pemaparan materi. Tapi saya juga mau mengingatkan kembali nih buat Bapak Ibu. Nanti setelah penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab di mana Bapak Ibu bisa mengisi pertanyaannya yang ada di kolom komentar, atau juga bisa nanti langsung bertanya secara langsung ya dengan menekan tombol raise hand yang sudah ada di kolom juga. Dan juga saya mengingatkan juga kalau akan ada kuis ya di sesi akhir. Jadi untuk Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan Zoom kali ini, mari disimak pemaparan materi pada pagi hari ini supaya nanti pertanyaannya bisa langsung ditanyakan ya kepada narasumber pada pagi hari ini. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sambut saja narasumber pada pagi hari ini, yaitu Bapak Muhammad Hafiz Erwindi Huta Barat, STRTP, yaitu sebagai Sandiman Ahli Pertama pada Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara. Mangga Pak Hafiz, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kurnia Solihat, yang dalam hal ini mewakili dari anggota DPRD Kota Bandung, kemudian yang terhormat para pimpinan OPD daerah dari pemerintah Kota Bandung, dan juga Bapak Mulyana yang kami hormati selaku mewakili dari Kadiskominfo Kota Bandung dan yang telah berkenan mengundang kami Balai Besar Sertifikasi Elektronik untuk dapat mengisi kegiatan ngulik pada minggu kali ini. Disampaikan juga salam hormat dari Bapak Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik yang saat ini juga sedang berada di Kota Bandung. Bapak Ibu sedang mengikuti PKN 2 di Pusdik Lemdiklat Polri. Seminggu ini beliau berada di sana. Kemudian saya ditunjuk untuk mengisi kegiatan pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti dengan baik dan mengambil manfaat dari apa yang nanti kami sampaikan. Sebelumnya saya pantun dulu nih ya Pak. Ke Bandung melihat pemandangan, kabut tipis menyelimuti pepohonan rindang. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Mari ikuti kegiatan ini dengan suasana riang. Cakep. Cakep, Pak. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam suasana yang tenang, riang, sehat, bahagia ya Bapak Ibu, agar supaya pikirannya jadi jernih ya. Jadi fokus dalam mengikuti diskusi ini dalam hal penguatan keamanan melalui tanda tangan elektronik, tanda tangan digital. Jadi saya langsung masuk aja ya. Mungkin kita perkenalan dulu ya, karena kalau tak kenal maka kenalan ya Bapak Ibu. Jadi saya izin share screen. Ya, Bapak Ibu, ini saya Muhammad Hafiz Huta Barat ya, ini alamat email saya, nomor HP saya, silakan mungkin ke depannya. Ini sudah terlihat ya. Ke depannya ada komunikasi mungkin dari organisasi pemerintah daerah di tempat Bandung. Ya, saya sudah baru sebentar di Balai Besar Sertifikasi Elektronik ya, baru 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Kemudian ini saya juga alumnus dari STSN, mungkin Bapak Ibu yang anaknya mau masuk STSN bisa tanya-tanya gimana proses seleksinya gitu ya. Kemudian ini saya sudah 7 tahun ya, kalau di BSSN sendiri, kemudian ini pelatihan dan seminar yang pernah saya ikuti dari mulai sertifikasi maupun sampai dengan seminar internasional. Ya, Bapak Ibu sekalian, hormati. Jadi di sini saya membawa gambar judul secara umum ya Bapak Ibu, bahwa saya akan melakukan sosialisasi pemanfaatan sertifikat elektronik di pemerintahan Kota Bandung.
Jadi nanti saya akan menjelaskan dari mulai latar belakang BSR BSSN ini hadir untuk mendukung transformasi digital pemerintahan, kemudian layanan BSRE, sekilas juga tentang sertifikat elektronik, manfaat digitalisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, kemudian pemanfaatan layanan BSRE khususnya di Pemkot Bandung. Nanti akan saya sampaikan juga beberapa data agar supaya Bapak Ibu yang masih belum menggunakan TTE tertrigger ya bahwa di Kota Bandung ini sudah masif gitu penggunaan TTE dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Kemudian nanti saya akan kenalkan juga aplikasi-aplikasi BSRE yang mungkin Bapak Ibu butuhkan ya dalam penggunaan tanda-tanda elektronik. Dan yang terpenting ini di selanjutnya yaitu saya akan memberikan gambaran tentang resiko dan ancaman ya, terkait security awareness bagi Bapak Ibu sekalian, karena ya, bagi Bapak Ibu yang sedang menggunakan TTE ini. Ya, kemudian prinsip penggunaan TTE yang aman, praktek buruk yang wajib Bapak Ibu hindari, dan pastinya harus mengetahui bagaimana TTE itu valid itu tandanya seperti apa. Kemudian skenario fraud ya atau pemalsuan penipuan yang perlu diwaspadai terkait penggunaan TTE ini, dan yang terakhir yaitu etika penggunaan TTE dalam pemerintahan. Jadi kita mulai yang pertama, jadi latar belakang kita selaku pegawai pemerintah ya, bahwa kita mengetahui bersama bahwa ada presiden kita, presiden wakil presiden kita membuat program bersama kabinet bersama Indonesia Maju, yaitu Asta Cita. Di dalam Asta Cita ini di poin ke-7 itu terdapat tujuan ya, cita-cita yang yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Hal itu tentunya berkaitan erat dengan infrastruktur informasi vital dan juga transformasi digital untuk menggapai reformasi birokrasi tersebut. Nah, di sini BSSN ya, di unit kerja induknya terlebih dahulu, BSSN ini hadir sebagai salah satu instansi yang mendukung perlindungan IP sesuai amanat Perpres. Ya. Bahwa sektor strategis pada IP ini harus dilindungi karena pastinya nanti jika terjadi gangguan akan berdampak serius terhadap pelayanan publik, Hankam, dan perekonomian nasional. Nah, di dalam BSSN tersebut terdapat salah satu balai besar yang merupakan pemegang IIV, ya, informasi infrastruktur vital, Balai Besar Sertifikasi Elektronik, yang mengelola sertifikat elektronik Bapak Ibu sekalian di data center Balai Besar Sertifikasi Elektronik ini. Nah, Balai Besar Sertifikasi Elektronik ini memiliki beberapa layanan. Yang pertama yang sudah dikenal dan sudah digunakan oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu tanda tangan elektronik, dan yang selain itu juga ada segel elektronik. Nah, saya lihat di data ini Pemkot Bandung belum menggunakan elektronik ya Bapak Ibu, tapi untuk pemerintah daerah lain ada juga yang sudah menggunakan segel elektronik untuk dokumen-dokumen keluaran dari pemerintahan tersebut. Kemudian ada autentikasi situs web yang masih dalam proses pengembangan, sampai ke layanan identitas digital yang sekarang sudah ada UPT sendiri di BSSN, yang awalnya itu merupakan bagian dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik, sekarang diampu oleh Balai Layanan Penghubung Identitas Digital. Dan juga penanda waktu elektronik yang ikut di dalam data tanda tangan elektronik itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dimulai dari sertifikat elektronik. Jadi ini merupakan produknya yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik.
yaitu sebuah sertifikat elektronik. Dalam Undang-Undang ITE pasal 1 ayat 9, sertifikat elektronik yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitasnya. Kata kuncinya yaitu identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik atau yang biasa disebut PSRE. Dan satu-satunya PSRE instansi yang melayani seluruh ASN, pegawai pemerintahan di Indonesia, yaitu Balai Besar Sertifikat Elektronik. Ada juga PSRE swasta, tapi biasanya dia stakeholdernya itu para swasta. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, pasti penerbitan sertifikat elektroniknya di Balai Besar Sertifikat Elektronik. Nah, produknya sertifikat elektronik ini kalau dibandingkan tadi kan kata kuncinya identitas ya Bapak Ibu. Jadi seperti halnya identitas yang unik seperti KTP ini, bahwa sertifikat elektronik ini merepresentasikan hal yang unik di individu masing-masing Bapak Ibu. Jadi ada nomornya, ada identitas orangnya, ada juga tanda tangan yang unik, setiap orang pasti berbeda, dan ini sertifikat elektronik ini yang disimpan secara aman di data centernya Balai Besar Sertifikasi Elektronik Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus menggunakan sertifikat elektronik? Karena sesuai dengan PP PSTE pasal 51 bahwa penyelenggara sistem elektronik ini baik lingkup publik maupun privat wajib memiliki sertifikat elektronik Bapak Ibu, menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh PSRE, ya, yaitu PSRE instansi BSRE itu sendiri. Nah, kemudian sertifikat elektronik tersebut fungsinya apa? Salah satu fungsinya yaitu untuk menjadi tanda tangan elektronik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membubuhkan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik. Dalam Undang-Undang ITE juga dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik ini adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi dengan informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi. Jadi tanda tangan elektronik ini secara kriptografis sudah bisa menunjukkan sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang valid, Bapak Ibu. Kemudian dalam Undang-Undang ITE selanjutnya, bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, Bapak Ibu. Dan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dianggap sah tadi, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Ini juga ada kebijakan penerapan dokumen elektronik di beberapa undang-undang. Ada Undang-Undang Pelayanan Publik, Kearsipan, dan Administrasi Pemerintahan. Kemudian ada juga di Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ya, jadi Bapak Ibu kalian tidak perlu ragu lagi, mungkin masih ada ya pemikiran bahwa wah tidak terlihat ya kalau tanda elektronik itu, kalau tanda tangan basah kan udah jelas gitu ya, di print, dicetak, udah jelas dilakukan penandatanganannya seperti itu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu ragu lagi bahwa tanda elektronik ini sudah diakui secara hukum ya Bapak Ibu kalian. Nah, ini manfaat dari kita melakukan digitalisasi, untuk salah satunya untuk mendukung gerakan Go Green ini. Jadi ini bisa dibayangkan bahwa 1 kilogram kertas aja membutuhkan 324 liter air ya. Bahkan satu edisi surat kabar ya di New York sana, itu satu edisi bisa menghabiskan 75.000 pohon Bapak Ibu sekalian. Ini dari sumber yang ada. Dan kenapa sih kita harus paperless ya Bapak Ibu? Jadi sudah tidak bergantung lagi yang namanya harus
harus kertas, tinta, ya di print seperti itu. Jadi di BSR ini ada fungsional analis data ilmiah, juga pernah menghitung terkait positif efeknya digitalisasi pemanfaatan TTE BSRE yang secara tidak langsung bisa mengurangi konsumsi kertas dan berpotensi menyelamatkan 87.000 pohon setiap tahunnya, Bapak Ibu. Nah, inilah pentingnya sebuah transformasi digital, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa turut serta mendukung ya digitalisasi ini. Kemudian ini manfaat dari digitalisasi, kemudahan dalam dokumen, menyederhanakan proses bisnis, sampai memperkecil kemungkinan hancurnya data. Jadi mungkin ada yang karena sering di print, kemudian meletakkannya tidak pada tempatnya, kemudian akhirnya di shredder ya, dihancurkan. Nah, kalau sudah dalam bentuk file, sudah aman, disimpan dalam bentuk file dan bisa diverifikasi juga secara digital. Tidak perlu lagi kita cetak-cetak kertas. Tentunya dapat menghemat waktu. Kemudian di sini Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi juga bahwa verifikasi tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik harus dilakukan secara elektronik, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika dokumennya sudah elektronik, tapi Bapak Ibu tetap melakukan pencetakan dan akhirnya si penerima suratnya tidak bisa memverifikasi tanda tangan elektronik tersebut. Karena jika dokumen elektronik yang telah dibubuhi tanda tangan elektronik, verifikasinya harus dilakukan secara elektronik. Dan di sini masih banyak juga kalau kami ke daerah-daerah bahwa orang beranggapan bahwa QR code itu pasti selalu tersertifikasi. Jadi kalau ada dokumen, terus di dalamnya itu ada QR code, apapun itu QR code-nya, langsung dibilang, oh ini udah ter-TTE, seperti itu ya. Padahal itu salah besar ya Bapak Ibu. Kita harus melakukan validasi terlebih dahulu. Siapa tahu QR code itu mungkin bukan representasi atau visualisasi dari si penandatangan yang telah melakukan TTE di dokumen tersebut. Nah, ini merupakan contoh naskah dinas yang pastinya jika kita ingin memverifikasi ini telah dilakukan tanda tangan elektronik, maka harus dilakukan validasinya melalui verifikasi. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian kenapa TTE ini jadi mudah, karena ini bisa dilakukan juga ya multiple signing, artinya bisa banyak dibubuhkan dalam satu dokumen, bisa sampai puluhan tanda tangan elektronik kita bubuhkan di satu dokumen. Ya, bayangkan jika ini harus tanda tangan manual, maka prosesnya akan sangat panjang. Kemudian sampai dengan Oktober 2025 ini, BSRE ini telah melakukan 841 PKS untuk implementasi sertifikasi elektronik, dan tersisa 5,35% ya dari pemerintahan di Indonesia ini yang belum melakukan kerjasama implementasi sertifikat elektronik. Nah, ini juga pemanfaatan layanan BSRE yang dalam hal ini sudah terbit 1 juta sertifikat elektronik. Jadi Bapak Ibu yang masih belum menggunakan TTE ini harusnya tertrigger ya, bahwa sudah ada banyak pegawai pemerintahan yang sudah menerbitkan sertifikat elektronik dan sudah dipakai di lebih 700 instansi dan terintegrasi ke 1.400 aplikasi-aplikasi yang ada di pemerintahan se-Indonesia. Termasuk di Pemkot Bandung ini juga termasuk masif yang mengintegrasikan aplikasi pemerintahannya dengan desain kliennya Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Dan sudah ada 600 juta hit transaksi TTE selama Balai Besar Sertifikasi Elektronik ini berdiri ya. Ini bayangkan 600 juta hit TTE, kalau dalam bentuk kertas mungkin sudah banyak sekali ya Bapak Ibu.
Nah, ini juga salah satu keuntungannya, yaitu 24 jam dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dan sekali TTE bisa banyak dokumen, dan juga pastinya tidak mengeluarkan biaya untuk pembelian ATK. Kemudian dalam lingkup nasional, tentunya TTE mempercepat proses layanan kependudukan yang awalnya 1 bulan dengan adanya TTE ini bisa hanya 30 menit sampai dengan layanan perizinan yang menjadi lebih cepat untuk layanan perizinannya. Kemudian tentunya menghemat biaya layanan. Kita ada tim strategi bisnis di Balai Besar ini juga telah menghitung bahwa layanan kependudukan bisa hemat sampai 400 miliar, operasional layanan keuangan juga bisa hemat sampai 132 miliar, dan layanan kepegawaian bisa hemat 79 miliar dari adanya digitalisasi ini. Dampaknya apa jika layanan tanda tangan elektronik ini terhenti? Luar biasa sekali ini dampaknya, bahwa di segala sisi pemerintahan ini pasti berdampak, karena semua pemerintahan yang di lingkup nasional ini sudah menggunakan digitalisasi, menggunakan tanda tangan elektronik. Misal Kemenq ini pencairan anggaran dan gaji pada Sakti, ya, di dalam sistem Sakti pencairan anggaran juga menggunakan tanda tangan elektronik. Kemudian di Kemendagri, dokumen kependudukan, PUPR dalam hal pencairan pembiayaan, LPSE dalam proses pengadaan jadi terhambat, PTSP, Kemendagri, kepolisian juga sudah menggunakan tanda tangan elektronik untuk proses penyelidikan, dan sampai ke rumah sakit yang proses diagnosa dan persiapan obat ini biasanya dilakukan berjenjang menggunakan tanda tangan elektronik juga untuk verifikasi dan integritas data tersebut. Kemudian di sini status PKS dan pemanfaatan sertifikat elektronik di Pemerintah Kota Bandung. Jadi kita sudah bekerja sama dari tahun 2022, tentunya sudah akan menuju 4 tahun ya, sesuai dengan klausul di pasal di PKS bahwa akan sampai di 20 Juli 2026. Jadi mungkin tahun depan, awal tahun, semester 1 mungkin bisa bersurat untuk melakukan perpanjangan, Bapak Ibu. Ini merupakan transaksi TTE di pemerintahan Kota Bandung, sudah sangat masif ya, sudah lebih dari 1,5 juta transaksi TTE dibubuhkan, kemudian ada 803 penjumlah pengguna terdaftar, dan 726 pengguna terverifikasi. Dan sertifikat elektronik yang terbit ada 710 ASN di pemerintah Kota Bandung. Nah, jadi ayo Bapak Ibu yang mungkin masih belum menggunakan TTE, bisa mulai bertransformasi digital Bapak Ibu ya, tidak bergantung pada kertas, paper dan pensil. Nah, di Pemkot Bandung juga di data kami ya ada 10 aplikasi terintegrasi, dari mulai aplikasi Bandung Environment Service terintegrasi sampai dengan aplikasi HI. Nah, di sini tadi Pemerintah Kota Bandung ya, jadi pengguna terdaftar dan sampai pengguna sertifikat elektronik yang aktif melakukan TTE ini lumayan banyak, 494 pegawai. Nah, di sini ada verifikatornya yang luar biasa, pasti ini yang menggalakkan transformasi digital. Kami juga terima kasih pada Pak Ardi, Pak Firman, Pak Rian ya, pastinya bekerja keras ya untuk membawa pemerintah Kota Bandung ini bertransformasi digital menggunakan tanda tangan elektronik. Dan di sini bisa dilihat top 10 pengguna dengan TTE terbanyak ini dari Pemkot Bandung ini Pak Tatang Mukhtar ya, sampai dengan 800.000 hit TTE.
Kemudian setelah kita mengetahui apa itu sertifikat elektronik dan pemanfaatannya, ini juga tak lupa kami sampaikan juga ada beberapa aplikasi BSRE yang sudah launching, sudah lama ya sebenarnya, dan bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Ada desain mobil, baik itu di Android maupun di iOS. Di situ kita bisa melakukan pembubuhan tanda tangan elektronik, ya, maupun kita bisa mengelola sertifikat elektronik kita. Misal jika akan expired, kita bisa melakukan pengajuan pembaruan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga desain desktop yang pastinya bisa diinstal di aplikasi macOS maupun Windows, ya. Ini aplikasi TTE yang multi platform. Desain desktop ini sudah menggunakan single sign-on yang artinya autentikasinya secara terpusat di portal AMS. Ya. Kemudian sudah lebih terbaru juga UI-nya dan sudah didukung dengan fitur verifikasi dokumen. Jadi Bapak Ibu yang sehari-hari berkutat dengan dokumen-dokumen elektronik bisa menggunakan desain desktop ini untuk melakukan verifikasi dokumen agar tahu kevalidan dokumen tersebut. Setelah kita tahu semua, setelah kita akhirnya jadi punya niat untuk bertransformasi digital, mendaftarkan, menerbitkan sertifikat elektronik dan menggunakan TTE. Nah, ini hal-hal yang harus kita waspadai Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam dunia digital juga pastinya ada resiko dan ancaman yang ada. Ini resiko dan ancaman pada penggunaan TTE. Yang pertama ada penyalahgunaan kredensial Bapak Ibu. Jadi paspres untuk melakukan tanda tangan elektronik dibocorkan atau dipinjamkan atau disimpan dengan tidak aman di sticky note atau dan yang lainnya. Akun bisa dipakai pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik. Ada juga resiko ataupun ancaman melalui phishing atau social engineering yang bisa jadi ketika misal Bapak Ibu akan melakukan pembaruan paspres, kemudian ada link masuk ke email Bapak Ibu, ternyata link tersebut merupakan phishing. Makanya harus divalidasi terlebih dahulu bahwa email yang masuk itu benar-benar merupakan link dari portal resmi Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Kemudian ada penyalahgunaan dokumen palsu atau manipulasi. Ini juga bisa karena dalam bentuk digital, si penyerang attacker juga bisa menyisipkan nantinya dengan berbagai cara, pastinya itu dapat mengubah metadata dokumen elektronik tersebut yang akhirnya bisa memanipulasi dokumen tersebut. Kemudian ada juga perangkat yang tidak aman, mungkin laptop atau HP Bapak Ibu masih tidak update OS-nya, ada malware maupun keylogger yang bisa mencuri kredensial password Bapak Ibu sekalian, atau yang biasanya suka menyimpan password atau passphrase di browser, itu mohon untuk dihentikan ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga penyalahgunaan sertifikat elektronik. Bisa jadi sertifikat itu tidak dicabut bagi pejabat-pejabat yang sudah mutasi atau yang berpindah, yang sudah tidak sesuai kewenangannya lagi untuk menandatangani dokumen elektronik tersebut. Nah, prinsipnya seperti apa sih penggunaan TTE yang aman ini? Jadi Bapak Ibu yang terbiasa sudah menggunakan TTE, mohon untuk perhatikan ke 6 prinsip penggunaan TTE ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, selalu rahasiakan NIK dan passphrase. Jangan pernah membagikan passphrase ini ke staf ya. Masih banyak pasti karena kita kadang meninjau ya implementasi, masih banyak pejabat yang membagikan passphrase atau menitipkan agar semua dikerjakan stafnya. Mohon untuk mulai sekarang rahasiakan kredensial tersebut.
Jangan lupa untuk mengganti password secara berkala. Kemudian pastikan perangkat bersih dan terproteksi. Gunakan perangkat kerja yang dipasang antivirus tentunya, yang bisa mendeteksi malware maupun ada keylogger yang nantinya jika kita tidak hati-hati maka bisa dicuri ya. Kemudian gunakan platform resmi. Pastinya untuk melakukan transaksi elektronik harus dipastikan dulu bahwa aplikasi yang kita akses, ataupun web yang kita akses itu adalah website resmi. Jangan sampai kita melakukan klik link yang berasal dari domain website yang bukan Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Dan aplikasi-aplikasi resmi BeSign yang ada di Play Store maupun App Store. Kemudian periksa dokumen sebelum dan sesudah tanda tangan. Jadi Bapak Ibu bagi yang terbiasa melakukan tanda elektronik, mohon diperiksa dulu dokumennya dan setelah melakukan TTE, kemudian diperiksa lagi signature panelnya. Jadi dipastikan bahwa dokumen tersebut telah dilakukan tanda-tanda elektronik dan valid hasilnya. Jangan sampai ternyata dalam proses melakukan tanda tangan itu ada sesuatu yang tertambah, artinya nanti dokumen itu seperti teredit dan menghasilkan TTE yang tidak valid. Kemudian selanjutnya yaitu lindungi OTP, jangan sampai OTP ini kan diketahui oleh orang lain. Yang terakhir yaitu jaga jejak audit. Jadi jika ada pegawai yang mutasi, diperbarui datanya. Jika ada yang nonaktif, kita cabut sertifikatnya, seperti itu. Nah, ini praktek buruk yang wajib dihindari. Semoga teman-teman di pemerintah Kota Bandung tidak ada yang melakukan ini semua. Jadi yang pertama, mohon para pengguna elektronik ini jangan melakukan hal ini. Dari mulai meminta staf menandatangani menggunakan akun pejabat, menyimpan paspres atau OTP di WhatsApp atau Notes, atau mengirimkannya melalui aplikasi persebaran lainnya. Kemudian menandatangani dokumen tanpa membaca isi. Ini juga penting Bapak Ibu, jangan sampai dokumen yang harusnya benar kemudian oleh si penyerang atau orang yang tidak berkepentingan asal mengirimkan ke pejabatnya, dan pejabatnya karena dia sudah tahu pejabatnya ini pasti yang megang akun TTE-nya adalah stafnya, ya asal tanda tangan aja, akhirnya malah jadi kesalahan ya, jadi penyalahgunaan wewenang nanti. Kemudian mengirim dokumen TTE melalui platform yang tidak aman, ya. Jadi mengantisipasi dokumen yang sudah ter-TTE ini dimodifikasi menggunakan satu password untuk semua akun. Jangan nih ya Bapak Ibu, karena berbahaya sekali ketika semuanya sama passwordnya. Kalau satu password sudah tercuri oleh penyerang, maka biasanya penyerang akan coba-coba untuk di akun-akun lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu mengabaikan peringatan dokumen tidak valid di verify PDF. Bisa di Adobe Reader, bisa di website yang BSRE untuk verifikasi PDF, bisa juga di aplikasi BeSign yang dari BSRE. Kemudian ini Bapak Ibu, tanda-tanda elektronik itu telah terbubuh dengan baik dan benar Bapak Ibu. Ini di aplikasi BeSign, dia tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi checklist hijau semua. Nah, dokumen belum dimodifikasi sejak diberikan tanda tangan. Waktu penandatanganan didapatkan dari TSA-nya BSRE. Kemudian sertifikat yang digunakan untuk penandatanganan dokumen adalah valid dan long term validation-nya itu juga valid Bapak Ibu. Long term validation ini misal sertifikat Bapak Ibu sudah expired nantinya di kemudian hari beberapa tahun kemudian, tapi dokumen ini tetap bisa
melakukan validasi bahwa ketika dulu itu dokumen ini telah ditandatangani dengan sertifikat elektronik yang aktif valid, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan verifikasi file dokumen tanda tangan elektronik di websitenya BSRE Bapak Ibu. Di website BSRE di sini juga ini salah satu dokumen yang kemarin dikirimkan ke saya terkait undangan. Nah, ini valid ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah skenario fraud yang perlu diwaspadai. Ya. Skenario satu pastinya tadi pejabat menjamankan akun pada staf, resikonya pasti ada pemalsuan dokumen, tuduhan penyalahgunaan wewenang, dan sulit sekali diaudit karena yaitu identitas digital itu unik dan melekat pada si pemilik sertifikat elektronik. Tadi disampaikan juga oleh Bapak Kurnia, itu juga ketika keynote speech tadi bahwa anti penyangkalan di sertifikat elektronik ini, STE ini ya, bahwa karena pasti unik dan terautentikasi ke si pemilik tanda tangan elektronik tersebut. Kemudian bisa jadi ada email phishing yang berisi link ke portal TTE yang palsu, misal update passphrase, punya passphrase-nya diambil oleh si attacker atau penyerang dan bisa melakukan tanda tangan ke dokumen-dokumen yang bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya. Kemudian skenario 3 bisa jadi dokumen dimodifikasi setelah ditandatangani. Walaupun ini agak sulit bagi orang awam ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan TTE, Bapak Ibu coba saja edit melalui aplikasi edit PDF di Adobe Reader yang berbayar biasanya ada, atau di Foxit ya, aplikasi. Coba Bapak Ibu edit, itu pasti tools untuk pengeditan itu tidak berfungsi semua karena sudah diproteksi, karena melalui metode kriptografi dia ketika dibuka tanda tangan elektronik juga dia terproteksi PDF-nya, tidak bisa diedit. Tapi yang namanya attacker itu pasti dengan segala kemampuan ya, pasti yang namanya sudah berniat jahat itu kalau modifikasi jika berhasil, maka ada satu yang attacker nggak bisa, yaitu mengubah validasi signature properties di TTE. Jadi langkah mitigasinya selalu ketika ada dokumen yang dibuka dengan elektronik, jangan langsung diproses Bapak Ibu, pastikan dulu validasinya bahwa dokumen PDF tersebut berasal dari si penandatangan yang valid, yang benar, dan integritas dokumennya terjaga, tidak ada hal-hal yang diubah, dan semuanya berchecklist hijau dan valid Bapak Ibu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, yang terakhir etika penggunaan TTE. Jadi gunakan TTE ini untuk percepatan layanan publik, bukan mengabaikan due diligence. Artinya apa? Bahwa ketika Bapak Ibu melakukan TTE ini, wajib hukumnya untuk membaca isi dokumen dengan teliti, memastikan dokumen benar dan final, dan memastikan kewenangan itu sesuai Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan tugas jabatannya, wewenang jabatannya. Kemudian memeriksa keamanan dan validitas TTE setelah dibukukan. Jadi proses boleh cepat, tetapi tetap harus hati-hati sesuai prosedur dan tidak asal tanda tangan. Jadi tentunya di pemerintahan, di instansi-instansi tertentu juga pasti ada ketentuan perihal tanda tangan elektronik ini, mana dokumen yang bisa menggunakan tanda tangan elektronik, mana yang masih harus jenis dokumen yang harus dilakukan tanda tangan langsung seperti itu. Nah, penggunaan TTE ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan. Dengan menjaga praktik yang benar, kita melindungi kerahasiaan data pemerintah agar tidak berubah ya datanya, dan integritas dokumen, reputasi instansi, dan kepercayaan publik menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai
penggunaan TTE ini tadi dapat menerima resiko maupun ancaman yang tadi telah saya sebutkan, yang berakhir pada reputasi instansinya turun dan kepercayaan publiknya juga menurun, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Berikut ada survei kegiatan dan survei kegiatan masyarakat BSN, boleh difoto dulu, bisa diisi nanti Bapak Ibu. Nah, ini juga ada saluran komunikasi telepon, telegram, email, maupun channel informasi telegram yang pastinya selalu update dan Bapak Ibu bisa follow ya. Juga follow akun media sosial kami yang selalu update infonya, yang fitur-fitur terbaru maupun inovasi-inovasi terkini di Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Sekian, terima kasih. Kita buat aman, bikin nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hafiz atas penjelasannya. Dijelaskan secara lengkap ya tadi ya Bapak Ibu ya, tentang penguatan keamanan dokumen pemerintah melalui tanda tangan digital. Nah, setelah tadi sesi pemaparan dari Bapak Hafiz, buat Bapak Ibu yang mau bertanya, mangga dipersilahkan. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung juga bisa langsung saja ya. Pak Hafiz, saya juga mau nanya nih. Baik. Sambil menunggu ya. Kalau misalnya terjadi serangan cyber terhadap dokumen pemerintah, langkah mitigasi seperti apa sih yang harus dilakukan? Siap, baik Mbak. Jadi setelah dijelaskan ya terkait berbagai resiko dan ancaman, ya bisa jadi juga ada serangan cyber, bentuknya bermacam-macam Bapak Ibu sekalian. Jadi nah ini serangan cyber bisa dokumen dimodifikasi, telah didatangani, manipulasi, resikonya manipulasi isi. Jadi mitigasi kita selalu validasi. Jadi jangan sampai ketika ada serangan cyber dimanipulasi, misal penagihan pajak dapat dibayar ke nomor rekening. Nah, nomor rekeningnya ini diubah menjadi nomor rekening penyerang. Pastinya di signature properties di dokumen tersebut pasti sudah ada tulisan itu, dokumen telah dimodifikasi. Checklistnya itu peringatan, bukan hijau lagi. Nah, jadi jika kita menerima dokumen-dokumen elektronik ini, bisa dipastikan untuk cek validitas dokumen tersebut terlebih dahulu. Nah, nanti tentunya pastinya jika ada untuk kedepannya, jadi ini kan langkah pertama ya, pasti harus validasi, kemudian untuk kedepannya pasti kita laporkan ke TTIS yang telah terbentuk di masing-masing instansi, tim tanggap insiden cyber, supaya kedepannya ini dari mana ini si penyerang bisa mengambil dokumen ini, nanti akan ditelusuri pastinya dari tim tanggap insiden cyber di masing-masing pemerintah atau instansi terkait. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi ini ya, penting juga harus dicek lagi, jangan karena tinggal tempelin doang tanda tangannya, kita langsung aja gitu ya, nggak dibaca dulu dokumennya ya Pak ya? Iya benar, jadi bukan soal kecepatan, karena mumpung TTL bisa cepat seperti itu, tapi kita juga harus mulai melihat isi dokumennya, apakah sudah benar, dan memastikan dokumen yang tanda tangan yang kita tanda tangan itu sesuai dengan kewenangan kita, bahwa kita benar bisa melakukan tanda tangan di dokumen tersebut. Oke, nah Pak Hafiz, ini juga penting nggak sih kayak mengaudit keamanan dari risiko berkala dalam mencegah adanya serangan cyber tersebut? Kadang kan kita mungkin nggak tahu ya kalau ternyata misalnya tanda tangannya udah terserang gitu. Itu seperti apa nih Pak? Baik, ya untuk pelaksanaan audit terkait keamanan siber sendiri juga itu memang menjadi salah satu fungsi ya dari tim tanggap insiden siber ini, juga memetakan risiko-risiko yang ada dalam SPBE di pemerintahan kota tersebut. Jadi nanti
ada dokumen analisis resikonya, dan ada langkah selanjutnya seperti itu. Nah, nanti sebenarnya lebih rincinya ini di Kedeputian 3 ya, terkait pembinaan sektor bedah daerah. Itu ada tim tanggap insiden siber yang memetakan resiko-resiko keamanan siber di SPBE milik pemerintah atau instansi terkait seperti itu. Baik, ini untuk Bapak Ibu yang sudah ada di ruangan Zoom kali ini, boleh loh kalau misalnya mau bertanya langsung nih ke Pak Hafiz, atau kalau misalnya bertanya lewat kolom komentar juga mangga dipersilahkan. Apa sudah ada? Izin bertanya, Bu. Oh iya, mangga boleh Pak. Izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Izin Mas Hafiz, jadi ini mau bertanya. Jadi ada yang pernah bertanya, apakah boleh tanda tangan elektronik dan tanda tangan basah dalam satu dokumen? Mungkin contohnya seperti kartu keluarga. Kan itu ada kolom buat yang tanda tangan basah ya, untuk pemilik kakaknya sama TTE dari kadisnya gitu. Nah, terus yang kedua, apakah dokumen-dokumen, maksudnya apakah semua dokumen bisa TTE? Misalnya semisal dokumen keuangan atau eh, kontrak atau yang lain-lainnya gitu. Ya, terima kasih. Mangga boleh langsung dijawab saja Pak Hafiz. Jadi jawabannya yang pertama, apakah TTE itu dan TTD basah itu boleh menjadi satu? Pastinya sudah ada regulasi yang mengatur terkait hal tersebut ya, Pak Firman. Jadi kalau misal dicontohkan kartu keluarga, kita bisa trace lagi ke Dukcapil ya, Dirjen Dukcapil mendaki bahwa kartu keluarga itu bagaimana perlakuannya seperti itu. Dan tentunya di sini kan di mata hukum, baik itu tanda tangan basah maupun tanda tangan elektronik itu sah ya di mata hukum dua-duanya. Nah, kalau jawaban dari saya, pastinya boleh, tetapi ada ketentuan dan regulasi yang hukum yang harus diperhatikan. Jadi seperti tadi, jikalau tanda-tanda elektroniknya pasti harus divalidasi secara elektronik. Kalau di KK itu, kalau nggak salah, kalau kita scan itu bisa ke metadatanya ya. Jadi kita bisa memvalidasi itu KK itu ketika kita scan QR code-nya menuju ke link metadata bahwa kartu keluarga ini nomor sekian dan isinya sekian, dan kita bisa cek itu apakah benar sesuai atau tidak. Jadi lagi-lagi check and recheck itu pasti harus kita lakukan ya. Secara prinsip boleh, dan pastikan TTE tetap valid dan tanda tangan yang dibubuhkan juga merupakan si orang yang hak menandatangani di dokumen tersebut. Kemudian yang kedua itu, Mas, maaf. Apakah semua dokumen bisa di TTE? Maksudnya dokumen pemerintah, termasuk Kita keuangan atau yang lain lah, kontrak. balik lagi ke regulasi, karena kalau di kita pemerintahan itu pasti lagi ke ketentuan NSPK yang ada prosedur maupun ketentuan yang ada. Sejauh ini memang di kami juga ya Mas, ketika semua dokumen misal laporan, terus absensi, kegiatan, notulensi itu semua sudah elektronik. Memang salah satu yang masih kita basah, apa kita harus cetak, itu terkait pertanggungjawaban keuangan, karena memang di dalam regulasi keuangannya di kita juga itu harus dokumen cetak dan disimpan sampai pemeriksaan BPK di tahun selanjutnya. Jadi balik lagi ke regulasi di
masing-masing instansi. Jadi apakah regulasi di misal pemerintah kota A boleh melakukan pertanggungjawaban dokumen secara elektronik terkait keuangan, kontrak kepada pihak ketiga, atau di regulasi yang ada itu tidak boleh, harus basah dan untuk pemeriksaan audit BPK atau BPKP itu menyerahkan dokumen fisik gitu. Jadi lagi-lagi kita harus melihat ke regulasi yang ada. Gitu, Pak. Ya. Semoga menjawab ya Pak untuk Bapak Ya, Firman. terima kasih, Mbak. Nah, selanjutnya Mas Hafiz ini juga ada yang mau bertanya nih dari Ibu Ira ya Bu ya. Mangga Bu. Baik, Mbak. Ya, selamat pagi Mas Hafiz. Saya Ira dari Diskominfo Kota Bandung. Yang mau saya tanyakan, pertama, apakah ada lembaga lainnya selain dari BSRE dan BSSN yang menerbitkan juga tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik? Kemudian yang kedua, layanan dari tanda tangan elektronik BSRE ini bisa digunakan oleh siapa saja. Misalnya, bolehkah masyarakat umum juga menggunakan? Misalnya ada kader PKK atau misalnya kader ex officio lainnya di Kota Bandung, seperti itu, apakah bisa juga menggunakan? Lalu yang ketiga, dan kalau bisa menggunakan bagaimana caranya, seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk cek validasi dari TTE itu, cara paling mudahnya itu seperti apa? Gitu. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Boleh langsung dijawab Mas Hafiz tadi tentang ya. apakah ada lembaga lain yang mengeluarkan tanda tangan digital seperti BSRE? Ya, izin Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi lembaga lain tentunya banyak ya, Bu, izin. Lembaga lain PSRE non instansi. Kalau di penyelenggara sertifikat elektronik ini kan kami mematuhi regulasi yang diterbitkan oleh RUT-CE. Atasnya sertifikat otorita yaitu Komdigi sekarang namanya. Komdigi ini telah mengamanatkan bahwa PSRE instansi itu hanya ada satu, yaitu BSRE yang untuk menerbitkan sertifikat elektronik seluruh pegawai pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, kalau selain PSRE non instansi itu ada PSRE swasta, ada banyak, ada misal Privi, biasanya digunakan di bank-bank ya untuk menerbitkan sertifikat elektronik nasabah. Tapi mereka itu berbayar. Jadi, untuk keperluan bisnis ya, seperti ID, tidak ada DigiSign ya, ada juga Peruri kalau nggak salah ya, ada Peruri. Maka dari itu TTE ini sebenarnya masyarakat umum boleh menggunakan TTE, tapi bukan dari instansi PSRE instansi yaitu BSRE. Jadi apakah masyarakat umum boleh menggunakan TTE-nya BSRE? Kembali lagi dilihat dari peran dari masyarakat tersebut. Ada juga beberapa pejabat yang bukan ASN maupun pegawai pemerintahan tapi menjabat di sebagai pejabat negara atau pejabat di pemerintahan. Nah, itu boleh Bapak Ibu, karena ada kepentingan kedinasan, kepentingan pemerintahan yang bisa didaftarkan hanya melalui NIK nanti. Di input di NIP ketika mendaftarkan, itu verifikator itu pakainya NIK, itu boleh. Dan harus menggunakan email dinas yang resmi, seperti itu, bukan email pribadi. Karena memang pengaturan dari Komdigi-nya selaku pengatur kebijakan atau regulasi yang mengatur PSRE di Indonesia ini, PSRE sejauh ini hanya bisa menerbitkan untuk pegawai pemerintahan yang kepentingannya di lingkup pemerintahan. Kemudian bagaimana validasi dokumen dengan cara dengan dokumen yang ter-TTE ya. Ya.
Ya Mas, mangga boleh dilanjut. Oh iya, siap saya kira. Jadi yang pastinya kalau misalnya kita dokumen cetak misal uang gitu ya, kita harus diraba ya, di terawang. Yang pasti dari dokumen digital kita pastikan dulu secara kasat mata, secara penglihatan dokumen itu benar atau tidak. Biasanya dokumen TTE itu ada beberapa syarat kan, yang dokumen keluaran dari sistem dari kami itu, karena Pemkot Bandung sudah ada 10 sistem, pasti sudah memenuhi berbagai syarat yang harus ada di keluaran dokumen. Misal ada tulisan ditandatangani secara elektronik menggunakan tanda tangan Balai Besar. Kita lihat dulu, oh ya nih, tidak mencurigakan. Jadi awareness kita harus dimulai gitu. Kalau saya melihat dokumen dibilangnya TTE tapi nggak ada logo BSRE atau nggak ada keterangan bahwa dokumen ini TTE, itu kan sudah mencurigakan. Kemudian kita lihat ini secara kasat mata dulu. Kita lihat apakah visualisasinya, siapa yang menandatangani. Kok ada surat tagihan pajak yang tanda tangan kok ini seperti ngeblur visualisasinya. Nah, kita bisa lihat secara kasat mata dokumen itu mencurigakan apa tidak. Dan yang terakhir yang pastinya itu memvalidasi di portal-portal resmi seperti portal BSRE. Jadi sekarang gampang, bisa menggunakan handphone saja masuk ke website BSRE, kita cek dokumen ini apakah valid, hijau semua, atau di aplikasi Bisen. Jadi yang tentunya kita harus menumbuhkan kesadaran security awareness kita itu lebih gitu. Jadi jangan sampai kita main proses aja dokumennya, tapi kita harus bisa peduli gitu ya. Oh ini aneh nih, masa ngeblur dokumen ini, aneh nih, masa secara isi, masa ini menuju ke penipuan gitu. Jadi harus ditumbuhkan dulu kesadaran itu. Nah, dan tentunya yang terakhir pasti memvalidasi dokumen yang ada tersebut. Apalagi kalau dokumen yang diterima itu dalam bentuk cetak seperti itu ya Bapak Ibu, itu udah patut dicurigai gitu, bahwa kenapa ini, kecuali memang ada proses bisnis yang mengharuskan cetak, misal seperti kartu keluarga, itu kan memang masif sekali ya untuk pelayanan publik, seluruh masyarakat Indonesia punya gitu. Jadi mungkin regulasi di sana masih mengharuskan dokumen yang dikirimkan ke PDF dan ada QR code yang bisa kita scan dan validasi. Jadi data yang di dalam KK itu benar tidak. Kalau udah ada perbedaan itu sudah wajib kita curigai. Itu Pak. Mungkin terjawab atau Mas Hafiz, barangkali ada material infografis dari BSRE yang bisa kita gunakan untuk diseminasi informasi ya terkait dengan cara memvalidasi dokumen yang ter-TTE ini atau bagaimana gitu Mas. Kalau ada boleh share ya Mas ya. Boleh Bu. Jadi Ya. terutama mungkin Bapak Ibu dari Diskominfo minta tolong juga menge-share akun-akun sosmed kita Bapak Ibu. Jadi kita selalu update dan selalu mengingatkan bagaimana cara kita validasi, bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi. Insya Allah lengkap Bapak Ibu, karena memang kita ada tim medianya sendiri khusus untuk melakukan konten-konten yang untuk di pengguna TTE ini. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang mau bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini? Baik, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, mari kita tutup untuk sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Dan saya juga mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, nanti di sesi akhir dan di kolom komentar akan ada kuis dan juga absensinya. Dan untuk kuis ini nanti akan dipilih 5 orang pemenang, di mana akan mendapatkan free e-paper dari Tribun Jabar selama 3 bulan.
Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyimak ya pemaparan tentang penguatan keamanan dokumen pemerintah melalui tanda tangan digital pada ngulik hari ini, Kamis 27 November 2025. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang tetap standby ya sampai di sesi akhir pada pagi hari ini. Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bapak Yayan yang diwakili oleh Bapak Mulyana, terima kasih. Lalu juga ada tadi Bapak yang terhormat, Bapak Insinyur Kurnia Solihat dari DPRD Kota Bandung, dan pemateri kita Muhammad Hafiz Erwin di Huta Barat, STRTP, Sandiman Ahli Pertama pada Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, tidak lupa juga pada undangan para peserta webinar, Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Asisten Administrasi Umum, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian RSUD, Bapak Ibu Camat dan Pengelola TIK pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Hatur nuhun sudah bergabung pada pagi hari ini. Namun sebelum menutup acara hari ini, saya juga mau ini nih kepada Pak Hafiz bisa nih memberikan closing statement di sesi akhir tentang tema pada pagi hari ini. Closing statement. Ya, itu sih yang pastinya Bapak Ibu di lingkungan pemerintah Kota Bandung, terima kasih telah mau bersama-sama ikut mendukung cita Presiden kita untuk bertransformasi digital. Dan terkait penggunaan TTE, tentunya Bapak Ibu sekalian mohon diingat kembali, saya tumbuhkan security awareness Bapak Ibu sekalian, karena penggunaan TTE ini bukan hanya soal kecepatan, asal tanda tangan biar cepat, tapi juga keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan. Dengan menjaga praktik yang benar ini, kita juga bisa menjaga integritas dokumen, reputasi instansi, dan kepercayaan publik terhadap instansi kita. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bapak Hafiz, terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya. Sekarang di sesi akhir, saya menutup acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.